Hai guys, selamat datang di channel Gereja Internet. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng pemberitahuan supaya kamu bisa mendapatkan pengajaran setiap minggunya tentang kebenaran yang alkitabiah. Klik subscribe itu nggak bayar guys. Tapi dengan klik subscribe, kalian baru saja mendukung Gereja Internet supaya terus dapat berkembang di dunia YouTube. Jangan lupa like, comment, and share ya. Jesus came and set me free. Suddenly I died from heaven. Jesus came and rescued me. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Suddenly I died from heaven. Jesus came and set me free. Malam ini kami berdoa, buka sesuatu hari ini di tengah-tengah umat-Mu. Buat kami mengerti Tuhan, buat kami mengerti. Amin. Demi nama Tuhan Yesus. Amen, amen. Silakan duduk sebentar saudaraku. Coba lihat Kisah Rasul pasal 2. Maafkan suara saya hampir habis. Kisah Rasul pasal 2. Nah, banyak orang Kristen ingin kenal dengan Roh Kudus dalam hidup mereka. Banyak anak-anak Tuhan yang rindu mengalami persekutuan dengan Roh Tuhan. Banyak orang percaya yang berkata, aku ingin kenal Tuhan lebih lagi. Aku ingin kenal Dia, aku ingin dengar suaranya, aku ingin menikmati fellowship dengan Dia. Saya mau tunjukkan kepada saudara, dalam Kisah Rasul, sesuatu yang indah terjadi. Dan kalau saudara bisa melihat akan bagian awal dari apa yang Roh Tuhan sedang kerjakan, saudara akan mengenal paling tidak karakter pertama yang kita bisa lihat dari pribadi Roh Allah ini. Kisah pasal 2 ayat pertama dan kedua dikatakan demikian. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Lalu ayat yang kedua dikatakan apa saudara? Apa? Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Hal pertama, karakter pertama yang Kisah Rasul ini ungkapkan tentang Roh Kudus adalah apa saudara? Tiba-tiba. Kalau Dia bergerak dengan tiba-tiba. Nah, banyak orang menantikan Dia tapi tidak sungguh-sungguh berharap sewaktu-waktu Dia bergerak. Kita mengatakan, kapan Tuhan semuanya ini akan selesai? Kapan Tuhan Engkau mengintervensi hidupku? Nah, Kisah Rasul ini sebenarnya kalau Anda perhatikan, ini menceritakan bukan hanya kehidupan para rasul, tapi sebenarnya menceritakan pekerjaan daripada Roh Allah itu sendiri. Dalam keempat Injil kita diberitahukan dengan jelas sekali apa yang Yesus kerjakan. Dalam Kisah Rasul kita diberitahu dengan jelas sekali apa yang Roh Kudus kerjakan lewat hidup hamba-hambanya. Penampakan pertama, pemunculan pertama itu menunjukkan akan karakter dasar daripada Roh yang satu ini, yaitu tiba-tiba. Dia tidak datang dengan peringatan, tidak datang dengan tanda-tanda awal, Dia muncul dengan tiba-tiba. Nah, orang Kristen yang tidak memahami ini seringkali akan tertinggal ketika Roh Tuhan itu mulai bergerak dengan tiba-tiba dalam kehidupan kita. Tadi sore ketika saya sedang mempersiapkan diri untuk seminar hari ini, Roh Kudus berbicara kepada saya jelas sekali. Ada di antara saudara ini yang hari-hari ini, bahkan mungkin hari ini, engkau sedang mengeluh dari dalam hatimu. Dan kau berkata begini, Tuhan, kapan persoalanku ini ada titik terangnya? Kapan hidupku ini mengalami titik balik? Dan engkau sebetulnya sudah jenuh dan lelah dengan keadaanmu yang seperti sekarang ini. Nah, sebenarnya saudara juga antara berangkat dan tidak ke seminar hari ini, tapi tiba-tiba ada sesuatu yang kuat mendorong saudara, sehingga kau berkata, aku tidak mau terlambat, dan kau cepat berangkat. Dan ternyata saudara tidak terlambat. Nah, Roh Kudus memberitahu saya, beritahu dia, aku akan bergerak cepat
dan aku datang melawat hidup mereka tiba-tiba. Amen, saudara. Saya tidak kenal siapa saudara yang merasa seperti itu, tapi saya mau ajak kita berdoa, dan saya mau doakan saudara supaya Allah memberikan kesabaran ilahinya dan sekaligus kewaspadaan dalam roh kita, karena roh Tuhan berkata dia akan datang tiba-tiba, suddenly. Tiba-tiba dia akan datang, dan ketika dia datang tiba-tiba engkau tahu semuanya dia putar balikkan. Sesuatu yang luar biasa sedang menantikan saudara. Amen. Mari angkat tanganmu sama-sama. Oh Tuhan, hamba berdoa, beri kami kesabaran daripadamu, beri kami hati yang menantikan engkau, karena kami tahu rohmu bergerak dengan tiba-tiba, Suddenly, attacks from heaven. Suddenly, yeah. Jesus came and set me free. Suddenly, attacks from heaven. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you. Jesus came and rescued me. Suddenly, attacks from heaven. Jesus came and set me free. Suddenly, attacks from heaven. Jesus came and rescued me. Turunkan pertolonganmu dalam nama Yesus. Suddenly, attacks from heaven. Suddenly, Jesus came and set me free. Suddenly, attacks from heaven. Jesus came and rescued me. Suddenly, attacks from heaven. Jesus came and set me free. Suddenly, attacks from heaven. Jesus came and rescued me. Suddenly, attacks from heaven. Jesus came and set me free. Suddenly, attacks from heaven. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Jesus came and rescued me. Suddenly, attacks from heaven. Jesus came and set me free. Engkau yang berkata, Tuhan, Engkau menjamah hidupku sendiri, dan Tuhan berkata, aku akan jamah Engkau sendiri. Tuhan sekarang meminta untuk anakmu ini dari ujung kepala sampai telapak kakinya, penuhi dengan Engkau sendiri, bukan tangan manusia, tapi tanganmu sendiri. Transformasi terjadi di dalam nama Yesus. Yes. Ya, dari ujung kepala sampai telapak kakinya mengalir demi nama Tuhan Yesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you. Yeah. Touch Jesus. Yes, 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 yes. Yes, yes, yes. Yes, 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 yes. Yes, 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 yes. Oh ya, hamba minta berikan sukacita daripadamu meluap dalam hidupnya, Tuhan. Sukacita daripadamu meluap dari hidupnya. Sukacita daripadamu meluap dari hidupnya. Yeah. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. And you touch us in Jesus' name. Thank you, Father. Jesus. Jesus. Thank you, Lord.
Mari semua angkat tangan saya lagi di hadapan Dia. Tuhan, hamba berdoa demi nama Tuhan Yesus. Hari ini buka mata rohani kami, Dalam nama Yesus. supaya setiap kami kenal dengan kebenaran dan mengenal Engkau lebih lagi. Ada banyak hal yang kami katakan, kami seringkali tidak bisa mengerti. Tapi hari ini buat kami mengerti, Tuhan. Hari ini buat kami mengerti. Hari ini buat kami mengerti. Terima kasih Bapa. Memberkati saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan. Berikan haus dan lapar akan Tuhan tetap pada mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang menantikan Dia dan berharap kepadanya berkata, amin, amin. Silakan duduk saudara. Saudara siap diberkati malam hari ini. Haleluya. Akhir-akhir ini saya merasa bahwa seperti mobil yang harus diinjak gasnya, dan Tuhan bawa saya bergerak begitu cepat. Jadi saya belajar bahwa ini akhir dari akhir zaman. Saya percaya waktunya sudah singkat sekali. Amen saudara. Kita seminar 2 hari. Lusa, Rabu saya tidak kembali ke Semarang. Saya akan ke Kamboja, ke Phnom Penh. Kami akan ada pelayanan selama beberapa hari di ibu kota Kamboja, di Phnom Penh, sampai dengan hari Senin yang akan datang. Dan itu butuh dukungan doa semua saudara. Saya yakin bahwa sudah waktunya Injil akan diberitakan dan akan mengubah kehidupan banyak orang. Amen saudara. Nah, sekarang mari kita lihat Mazmur 105. Bulan yang lalu saya mengajak kita belajar tentang hidup dalam kasih karunia. Dan pada bagian-bagian akhir saya mengajar bagaimana kita mesti hidup di Goshen. Tadi saya berkata, lihat semua bencana yang kita alami dalam hari-hari ini. Anda bisa hitung semuanya yang sudah dialami oleh bangsa ini. Dan saya percaya kita perlu punya kesetia kawanan pasti dengan mereka yang terlibat dan mereka yang menderita oleh karena bencana-bencana itu. Tapi saya percaya sebagai anak Tuhan, Alkitab berkata Allah akan membuat perbedaan antara orang yang takut akan Dia dengan orang yang tidak takut akan Tuhan. Nah, oleh karena itu kita belajar bulan yang lalu bagaimana orang Israel tinggal di Goshen sementara seluruh tanah Mesir mengalami berbagai macam musibah, tapi orang-orang pilihan Allah tetap hidup di dalam anugerah Allah yang luar biasa. Mereka tinggal di Goshen, mereka tidak mengalami semua yang dialami oleh Mesir. Dan itu sebetulnya merupakan gambaran yang Tuhan ajarkan kepada kita bagaimana seharusnya hari ini orang-orang percaya tinggal di Goshen. Kalau Anda tinggal di Goshen, saudara hanya akan menontonnya. Engkau akan melihat, tapi engkau tidak perlu mengalami semuanya itu. Nah, saya sampaikan dalam bulan yang lalu, ada beberapa poin yang sangat penting sekali berkaitan dengan Goshen. Mengapa orang Israel sampai bisa tinggal di Goshen? Yang pertama, oleh karena faktor kelahiran mereka. Karena mereka orang Ibrani, mereka dilahirkan sebagai orang Ibrani. Orang Mesir menganggap suatu kenajisan bagi mereka untuk bergaul dengan orang Ibrani. Nah, ini bicara soal kelahiran baru kita. Orang Kristen yang lahir baru, dia akan dengan sendirinya dipisahkan dari dunia. Dia bisa memberkati dunia, tapi hidupnya, kelahirannya membuat dia dipisahkan dari dunia ini. Yang kedua adalah pekerjaannya. Kita berkata, orang Israel kerjanya sebagai penggembala domba. Bagi orang Mesir, pekerjaan itu merupakan kekejian, sesuatu yang najis bagi mereka. Saya percaya ini bicara tentang bagaimana orang Kristen harus bekerja pada akhir zaman. Kita harus bekerja seperti orang lahir baru bekerja. Yang ketiga adalah dengan cara korban kita di hadapan Tuhan. Orang Mesir melihat cara orang Israel memberikan korban, bagi mereka kekejian yang luar biasa. Nah, kalau cara korban kita masih belum dianggap kekejian oleh dunia ini, kita tidak akan hidup terpisah dengan Mesir yang lain. Dan tidak mungkin kita hidup di Goshen. Faktor yang keempat saya sampaikan bulan yang lalu, kalau Anda masih ingat, adalah faktor darah Yesus itu sendiri, yang dioleskan pada ambang pintu rumah-rumah orang Ibrani. Itu yang membuat mereka diselamatkan ketika tulah yang terakhir melanda seluruh Mesir. Dan saya percaya
sebagai orang benar, darah Yesus akan melindungi kita. Pada waktu tulah terakhir diberi, menjelang saatnya Exodus akan terjadi, menjelang saatnya revival melanda negara kita ini, sampai saat firman-Nya sudah genap. Dan apa saudara? Janji Tuhan apa? Membenarkannya. Yang membenarkan dia itu perbuatannya Yusuf atau janjinya Allah? Janjinya Allah. Itu simpel sekali saudara. Seperti seorang ayah yang sudah berjanji kepada anaknya, yang berkata begini, nanti kalau kamu naik kelas, Papa belikan kamu sepeda yang baru. Nah, si anak itu tidak usah bekerja cari uang untuk beli sepeda. Untuk dia bisa mendapatkan sepeda itu, dasarnya adalah janji dari papahnya. Dia cukup selesaikan tugas sekolahnya dengan baik, dengan sendirinya sepeda akan dia dapatkan. Yang membuat dia mendapatkan sepeda adalah karena papahnya sudah berjanji. Itu saja saudara. Nah, Alkitab berkata, ayat yang ke-19, sampai saat firman-Nya sudah genap. Nah, apa yang Tuhan janjikan, yang dia sampaikan, itu bergerak masuk dalam penggenapannya. Nah, waktu firman-Nya genap, apa yang terjadi? Dan janji Tuhan membenarkannya. Raja menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa-bangsa membebaskannya, dijadikannya dia tuan atas istananya dan kuasa atas segala harta kepunyaannya, untuk memberikan petunjuk kepada para pembesarnya sekehendak hatinya, dan mengajarkan hikmat kepada para tua-tuanya. Yang membuat Yusuf mendapatkan apa yang dia terima sebagai janji dari Allah, itu bukan karena perbuatannya, tapi oleh karena firman yang Tuhan sampaikan kepadanya sudah memasuki penggenapannya, sehingga janji Allah yang membenarkannya. Sekali lagi, bukan apa yang diperbuat oleh Abraham sehingga dia memperoleh akan anak perjanjian, bukan apa yang dibuat oleh Yusuf sehingga dia memperoleh yang Tuhan janjikan, bukan apa yang dibuat oleh Musa sehingga dia terima kuasa, dan bukan apa yang dibuat oleh Daud sehingga dia terima urapan, tapi apa yang Allah kerjakan di dalam hidup mereka, itu yang menentukan penggenapan semua yang Tuhan janjikan. Amen, saudara. Buka sekarang Yesaya 26. Kitab Nabi Yesaya pasal 26. Ini salah satu ayat yang saya gemari, saudara. Ayat 7. Yesaya 26 ayat yang ke-7. Kitab Nabi Yesaya pasal 26 ayat yang ke-7. Alkitab berkata begini, jejak orang benar adalah lurus. Mengapa bisa lurus, saudara? Sebab, kita baca sama-sama, 2, 3, engkau yang merintis jalan lurus baginya. Jadi kalau kita melihat jejak orang benar, orang berkata ini gampang sekali jalan mereka, lurus sekali. Orang berkata, ini orang hebat sekali ya. Jalan hidupnya begitu mulus, begitu lurus. Bukan karena kehebatannya. Firman Tuhan berkata, Allah yang merintis jalan lurus baginya. Nah, kalau Allah yang merintis jalan, pasti lurus. Ya, kalau Allah yang merintis jalan, orang benar tinggal apa, saudara? Mengikuti jalan yang Tuhan sudah buka di hadapannya. Itu yang membuat kita ini hidup dalam kasih karunia. Tapi kalau saudara dan saya mencoba membuka jalan hidup sendiri, itu yang mengacaukan semuanya. Kalau engkau biarkan Tuhan yang merintis jalan lurus bagi kita, bagian kita tinggal apa? Mengikuti jalan yang Tuhan sudah buka buat kita. Nah, ketika Allah merintis jalan, pasti lurus karena dia Allah yang kudus, saudara. Yang membuat jalan hidup kita bisa lurus, bisa begitu mulus. Orang berkata, begitu gampang dia jalani kehidupannya. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena perbuatan kita, tapi kita hanya mengikuti apa yang Tuhan sudah buka di hadapan kita. Alkitab berkata, firman-Nya itu seperti pelita buat kaki kita. Nah, pada zaman dulu karena tidak ada senter, tidak ada lampu yang cukup kuat, mereka pakai pelita. Seringkali mereka pakai sepatu khusus yang di ujungnya diberi sumbu, ada pelita kecil. Tidak boleh terlalu besar kalau tidak akan membakar jubah dan orang yang memakainya.
Tapi pelita di kaki itu, di ujung kaki itu, mungkin hanya memberikan akan jarak pandang 1 langkah di depan. Tapi setiap kali kita melihat langkah ke depan, sekalipun selangkah, dan itu yang Tuhan buka buat kita, tinggal kita ikuti, maka kita akan mengikuti jalan yang dirintis oleh Allah kita. Nah sekarang lihat pada ayat yang ke-12. Lihat pada ayat yang ke-12. Alkitab berkata, ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Mengapa sejahteranya Dia berikan buat kita? Kita baca sama-sama kalimat berikut ini, 2, 3. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, siapa? Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Simpel kan saudara? Tapi ini bagian yang paling berat. Semakin diajar simpel dalam hidup kita, semakin sukar kita untuk menerima. Nah, saya mau cerita pengalaman saya ya. Saya nggak masalah ceritakan apa yang dulu pernah saya lewati ya. Dulu kalau saya dengerin Pak Yusak Cipto khotbah, saudara, saya seneng. Oh ya, absolutely, saya tidak nentang sama sekali. Dia cerita segala macam, sandal diganti sepatu, segala macam, dia cerita macam-macam. Saya hanya terbengong-bengong, heran sekali. Tapi buat saya berkata, itu terlalu jauh di atas kepala saya. Sehingga saya berkata, saya yakin orang bisa ngalami kayak begitu, tapi itu rasanya bukan buat saya. Dan kemudian waktu terakhir dia mengajar begini, yang penting menyerah. Dan dia sampaikan dengan cara yang begitu simple sekali. Nah terlalu simple, sedangkan otak saya terlalu canggih saudara. Jadi untuk bisa mengerti yang simple itu susah buat saya. Membutuhkan waktu bertahun-tahun sebenarnya. Sampai kemudian akibatnya saya beberapa tahun itu saya lebih dekat ke papahnya Pak Yusak. Sekarang sudah almarhum. Itu opa kalau ngobrol sama saya sampai jam 1 pagi saudara. Sama-sama otak melawan otak, tang. Tapi dia dipakai Tuhan juga untuk menyampaikan firman buat saya. Ya Allah dengan kebaikannya Dia sediakan saya beberapa orang untuk tolong saya bisa bertumbuh dengan baik. Nah, setelah bertahun-tahun sampai tahun 92 Roh Kudus menjamah saya, ada restorasi perubahan hidup dalam kehidupan saya mulai kenal Roh Allah secara pribadi. Saya kenal Dia makin dekat, saya makin mengerti Dia. Suatu hari saya dengar khotbahnya Ben Hinn. Kalau nggak salah judulnya Divine Grace. Itu yang saya cari sampai sekarang dan saya belum pernah ketemu lagi. Dan dia mengajar tentang karunia, kasih karunia yang ilahi. Dan dia mengajar dengan cara yang cukup rumit, saudara. Dia bacakan banyak ayat, dia ngajar begitu bagus, dengan style gayanya yang khas sekali. Dia ngajar. Titik terakhir dia berkata begini, saya masih ingat. Jadi apa yang kita butuhkan, saudara-saudara? Cara dia ngomong itu membuat cara berpikir saya digiring kepada kebenaran yang dia mau sampaikan. Dan tiba-tiba dia berkata, apa yang kita butuhkan lalu? Dan dia berkata, cuman satu, yield, menyerah. Nah waktu dia berkata begitu, saya, lah ini kan Pak Yusak itu menyerah. Tapi karena ini terlalu canggih, saudara, yang disampaikan terlalu simple, membutuhkan waktu bertahun-tahun. Saya tidak menyalahkan orang yang diajar hal simple ini sukar untuk mengerti. Di gereja saya bergurau begini, saya ngajar beberapa session soal ini, banyak yang masih belum bisa nangkap. Mereka masih bertentangan dalam batin mereka. Lalu saya berkata begini, saya ngajar begini dengan resiko. Kalau lama-lama Anda tetap tidak bisa mengerti, lama-lama saudara nyalipkan saya ini. Kayak orang nyalipkan Yesus, ya kan? Diajar kasih karunia, nggak bisa ngerti, susah, bodoh amat, salibin aja, selesai. Saya berkata, jangan salibkan saya berkata, saya masih punya kesabaran mengajar saudara. Nah saya mau beritahu saudara, ini yang sebetulnya simple. Allah yang mengerjakan, kita tinggal menyerah, mengikuti pekerjaan Tuhan yang sudah digarap, diselesaikan dalam kehidupan kita. Tapi ini bertentangan dengan sifat natural kita. Dan orang berkata begini, ada seorang bapak sampai datang ke rumah saya, hanya mau memberikan pesan sponsor. Ketika dia terima pengajaran itu, dia mulai resah. Dia khawatir kalau anaknya kemudian tidak mau belajar, padahal semua masih sekolah. Dia berkata, Pak,
Nah, Bapak ini orangnya kan rajin. Oh, terima kasih, saya berkata. Itu penghormatan buat saya, walaupun gak terlalu sebetulnya. Dia berkata, Bapak orangnya rajin, sehingga kami kenal Bapak. Bapak ngajar kasih karunia. Tapi di balik itu kan Bapak juga belajar. Bapak begini, baca buku, begini. Dan intinya dia berkata, saya khawatir anak saya tidak mau belajar semua. Kan Tuhan yang menyelesaikan. Ujian besok masa bodoh, kan Tuhan yang menyelesaikan. Saya tinggal ikuti. Jawabannya apa Tuhan? A atau B, C atau D. Kan tinggal begitu katanya. Lalu saya berkata begini, kalau Allah itu mengerjakan di dalam kita, mana mungkin kita bisa diam dan kita bermalas-malasan? Orang yang dikerjakan Tuhan di dalamnya, orang itu akan kelihatan sibuknya luar biasa dan habis-habisan, saudara. Tapi sumber geraknya bukan dari dirinya, tapi Allah yang menggarap manusia dalamnya. Saya gambarkan hidup kita seperti baju yang saya pakai. Baju ini bergerak kan? Tapi gerakan baju saya ini bukan karena baju saya bisa bergerak sendiri. Itu mengerikan sekali. Kalau baju saya bisa bergerak sendiri, mengerikan, saudara. Saya mau ngomong dia bergerak sendiri, itu berbahaya sekali. Harus ditengking dan dibakar, saudara. Tapi gerakan baju ini orang tidak bisa berkata, wah bajunya itu betul-betul aktif ya. Bukan. Aktifnya baju yang saya pakai ini karena di dalamnya ada pribadi saya yang menggerakkan. Dia hanya bergerak sejauh saya bergerak. Dia akan diam kalau saya diam, saudara. Nah, hal yang sama dalam kehidupan kita. Orang yang mengalami pengerjaan roh Tuhan di dalam manusia batiniahnya, dia akan kelihatan dinamisnya luar biasa. Tapi bukan dinamika yang dari manusia, tapi Allah yang mengerjakan di dalamnya. Sekarang lihat Filipi pasal 2. Heran sekali orang diajar hidup gampang, tidak mau, saudara, maunya rumit. Filipi pasal 2 ayat yang ke-12 dan 13. Filipi 2 ayat 12 dan ayat yang ke-13. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ayat 13 kita lihat sama-sama, kita baca sama-sama. Ayat 13, 2, 3. Karena siapa? Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik apa? Kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Kata kerelaannya dalam terjemahan yang lain, for his good pleasure, untuk sesuatu yang menyenangkan akan hatinya. Jadi baik perbuatan maupun kemauan, will and do, pekerjaan maupun kemauan, siapa yang ngerjakan? Allah. Di mana? Di dalam kita. Ini yang hebat, saudara. Waktu kita lahir baru, kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Alkitab berkata, Roh Allah itu strengthen our inner man, menguatkan manusia batiniah kita. Sejak hari itu, Roh Allah itu mulai mengerjakan kita di dalam. Nah, pengerjaan yang di dalam itulah yang sebenarnya harus kita ikuti. Nah, kalau kita bisa mengikuti pekerjaan Roh Tuhan di dalam kita, dan kita mengikuti jalan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita, itulah yang disebut dengan hidup di dalam roh, dan bukan di dalam kedagingan dan kemauan manusia kita sendiri. Tapi ini bertentangan dengan sifat natural manusia. Oleh karena dosa, kita terkutuk karena dosa. Dan kutuk dosa adalah, Alkitab berkata, dengan kerja keras dan berkeringat engkau akan mencari nafkahmu. Sehingga sekarang pun waktu kita mencoba mencari Tuhan, makin mau dekat dengan Dia, kita berasa kita harus kerja keras untuk bisa mendapatkan itu. Seharusnya yang benar adalah izinkan Roh Tuhan di dalam kita mengerjakan manusia batin kita. Bagian kita tinggal mengikuti apa yang dikerjakan di dalam kita. Minggu terakhir ini saya mengajar di gereja session tentang akhir zaman, dari pendekatan yang berbeda dari yang biasanya orang dengar, saudara. Dan bagian daripada apa yang menarik adalah yang diungkapkan Yesus di sini. Yohanes 14, lihat mulai ayat yang pertama. Janganlah gelisah hatimu,
Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, atau many rooms, banyak kamar. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Lalu kita baca sama-sama kalimat berikut ini, 2-3. Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan apa? Nah, dengerin baik-baik saudara. Saya harus jelaskan ini cukup panjang lebar, saudara konsentrasi sedikit. Sebenarnya ini bicara tentang akhir zaman, terutama pada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Yesus berbicara dalam konteks budaya orang Yahudi, yaitu budaya pernikahan orang Yahudi. Saya bawa kasetnya, Anda nanti bisa dapatkan secara lebih lengkap, tapi saya mau jelaskan sedikit dulu di sini. Nah, bagaimana cara orang Yahudi menikah? Karena Alkitab berkata, hubungan kita dengan Kristus seperti mempelai laki-laki dengan mempelai wanita. Kita adalah mempelai Kristus. Kita menantikan Tuhan datang untuk menjemput kita sebagai mempelai wanitanya. Nah, di Yahudi tradisi ini berlaku, bahkan zaman sebelum Yesus lahir, mereka sudah punya tradisi ini. Menarik sekali kalau kita bisa mempelajari tradisi orang Yahudi, sebab bangsa ini sebenarnya cikal bakalnya dimulai oleh Allah sendiri. Ingat waktu mereka keluar dari Mesir, 2 juta orang Israel keluar dari Mesir. Tapi yang lahir di Mesir, yang kemudian bisa masuk Kanaan, tinggal 2 orang, Yosua dan Kaleb. Sisanya semua mati di padang gurun. Berarti hampir semua orang Israel yang kembali ke Kanaan, lahir mereka di padang gurun. Mereka tidak bergaul dengan bangsa-bangsa lain. Sebagian besar waktunya hanya dihabiskan dengan Tuhannya. Sehingga tradisi mereka, saya percaya, diwarnai oleh tradisi surgawi kuat sekali. Nah, pada zaman Yesus hidup, orang Yahudi punya kebiasaan begini. Kalau seorang laki-laki jatuh cinta dengan seorang gadis, dan dia ingin menikahi akan gadis itu, apa yang dia buat? Pertama-tama, dia datang kepada orang tua daripada gadis itu untuk melamar. Dia sampaikan maksudnya, lalu biasanya orang tua kalau tidak ada keberatan, mereka mengizinkan anaknya dinikahi oleh pemuda itu. Nah, tetapi pemuda ini harus tanya dulu kepada calon mertuanya, berapa harga mas kawinnya. Nah, orang Yahudi memang Yahudi, saudara. Dia hitung kebutuhan dan ongkos yang dihabiskan untuk membesarkan anak perempuannya. Kalau bukan begitu, bukan Yahudi, saudara. Karena Yahudi itu adalah Yahudi, saudara. Jadi mereka hitung berapa ongkos membesarkan. Kalau ini anak perempuan makannya banyak, ongkosnya mahal, saudara ya. Nah, jadi dia hitung semua ongkosnya. Itu merupakan moharnya dalam bahasa Ibrani, atau emas kawinnya. Dia sampaikan inilah harganya emas kawinnya. Ibu-ibu dulu dilamar pakai emas kawin apa? Sekarang orang lamar pakai buah kaleng, pakai jeruk, pakai apel. Murah banget, saudara ya sekarang ya. Semua serba murah nih. Victor baru ngelamar calon istrinya. Itu saya lihat, seneng dia nih, dia dapat berita begini. Bulan lalu ulang tahun, bulan ini baru ngelamar, saudara. Puji Tuhan.
seneng dia baru akan tahun depan lah menikahnya, jangan sekarang. Kamu kalau tertawa terus, holy laughter nggak berhenti 2 jam. Nah, saya nggak tahu ya, tapi sekarang lebih murah lah ya, karena orang tua tidak ngitung. Ya sudahlah, dulu anakku makan banyak, kamu mau ngelamar, puji Tuhan, beras di rumah lebih awet. Anak yang doyan makan mau diambil orang, kira-kira begitu saudara ya. Jadi sudahlah kasih harga murah supaya dia kuat bisa bayar harga mas kawinnya gitu ya. Nah, tapi dia hitung biasanya, karena Yahudi saudara, dia hitung berapa ongkos yang dikeluarkan dari sejak pertama sampai anak itu besar. Lalu kemudian orang tua kira-kira memberikan akan suatu patokan, moharnya atau mas kawinnya sekian. Lalu kemudian si laki-laki ini setuju, dia bayar mas kawin itu. Begitu dibayar, lalu mereka ada agreement. Biasanya mereka bahkan ada semacam surat, itu surat pertunangan. Nah, ketika dibayar mas kawinnya, maka si wanita itu kemudian meminum secawan anggur. Itu tanda dia disahkan sebagai tunangan dari laki-laki itu. Nah, besok kalau kita perjamuan suci, kita punya pengertian baru. Pada waktu kita minum anggur itu, kita makan tubuh Tuhan, minum darahnya, kita sebetulnya ingin berkata, aku sudah dipertunangkan oleh siapa? Kristus Yesus. Jadi jangan main mata sama iblis, saudara. Anda sudah dipertunangkan dengan Kristus Yesus. Jadi ketika dia minum itu, sah. Lalu si laki-laki ini akan pulang dulu ke rumah orang tuanya. Kalau sekarang kan habis dilamar, datang terus tiap hari, saudara. Dulu tidak. Jadi bagus kalau Anda tiru. Selesai dilamar, dia pergi. Dia pulang ke rumah orang tuanya, dia siapkan kupah. Kupah itu adalah kamar pengantin. Itulah sebabnya Yesus kasih istilah begitu. Aku akan pergi ke rumah Bapakku. Di rumah Bapakku banyak kamar. Aku sediakan dulu bagi kamu. Dia menggambarkan dirinya sebagai seorang mempelai laki-laki, dan dia pergi ke rumah bapaknya. Dia siapkan kamar pengantin untuk calon istrinya. Minimal dibutuhkan 1 tahun sampai 2 tahun untuk persiapan itu. Nah, selama menunggu, apa yang dibuat oleh si wanita ini? Wanita ini kemudian belajar mempelajari perilaku dan kebiasaan dari calon suaminya. Selama 1 tahun atau 2 tahun, mungkin ada orang-orang yang dekat dengan si laki-laki ini akan banyak memberi input kepada wanita ini supaya dia bisa mempelajari perilaku calon suaminya seperti apa. Doyannya apa, hobinya apa, maunya apa, itu dipelajari, diberi input supaya dia bisa mengerti. Nah, Yesus berkata, aku akan pergi kepada Bapakku, aku sediakan kupah buat kita, kamar pengantin buat kita. Lalu kemudian dia berkata, nanti setelah semuanya selesai, aku akan datang kembali. Dan itu dalam ritual Yahudi itu bagus sekali, menceritakan sampai gambaran rapture, pengangkatan, semua itu ada, saudara. Nah, tapi hari ini saya hanya mau potong sampai di sini. Dengarkan baik-baik. Pada waktu pengantin calon laki-laki ini pulang ke rumah orang tuanya, si wanita ini kemudian dia harus menanti di rumahnya sendiri. Dan dia menyiapkan diri untuk mengenal akan siapa calon suaminya. Dan itulah sebenarnya tugas Roh Kudus. Menyiapkan kita, mengajari kita seperti apa Yesus kita itu. Sehingga kemudian kelak ketika kita bertemu dengan dia, kita tahu inilah suamiku, yaitu Yesus. Nah, Roh Kudus punya tugas apa? Membuat roh kita sama dengan rohnya Yesus. Membuat roh kita sama dengan roh pengantin laki-laki. Sehingga kelak ketika dia nanti datang di awan-awan, hanya orang yang punya spirit yang sama akan mampu melihat dia yang di awan-awan. Saya percaya tidak sembarang asal orang Kristen langsung diangkat. Saya nggak yakin itu, saudara. Karena Roh Allah punya kewajiban menyiapkan gerejanya. Yang mau disiapkan, akan disiapkan, dibuat rohnya sama dengan roh daripada Yesus. Sehingga kelak ketika dia datang menjemput, karena rohnya sama, kita bisa lihat dan kita bisa menyambut dia, saudara. Nah, sekarang Yesus yang seperti apa yang akan dituju oleh Roh Kudus? Seperti apa Yesus yang akan dicetak dalam kehidupan kita ini oleh Roh Kudus? Kita harus tahu goalnya. Nah, sekarang lihat pada ayat yang ke-10 tadi.
Inilah Yesus yang seperti ini, yang seharusnya juga menjadi sifat dan karakter kita. Yohanes 14, lihat pada ayat yang ke-10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Dan dia berkata, apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Nah, Yesus ketika dia hidup di bumi, dia 100% manusia. Di dalam kemanusiaannya itulah dia belajar mengikuti apa yang Bapa kerjakan di dalam dia. Pasti lewat Roh Kudus yang tinggal di dalam dia. Apapun yang Bapa instruksikan lewat Roh Allah ini, itu yang dikerjakannya. Apapun yang harus diucapkan, itu oleh karena instruksi daripada Roh Allah itu sendiri, bukan oleh karena kemauan manusiawinya. Di Taman Getsemani, pada saat-saat menjelang dia disalibkan, ditangkap dan disalibkan, di situ kelihatan jelas dia punya kehendak sebagai manusia, Bapa punya kehendak sebagai manusia. Itulah dia berkata begini, bukan kehendakku tapi kehendakmu yang jadi. Berarti ada dua kehendak. Dia betul secara manusia punya kehendak, tapi kehendak manusianya ditundukkan total kepada kehendak Allah yang bekerja di dalam dia. Nah, saya beri contoh supaya lebih gamblang. Buka Yohanes pasal yang kelima. Yohanes pasal yang kelima. Lihat mulai ayat yang pertama. Yohanes pasal 5 ayat yang pertama. Saya tahu ini bukan hal yang gampang sekali dicerna, saudara. Saya ngerti. Tapi kalau Anda mau hidup dalam roh, Anda harus siap dikasih makanan yang kayak begini. Amen, saudara. Yohanes pasal 5, lihat mulai ayat yang pertama. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh, yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan apa? Saya mau tanya saudara, yang sakit di kolam Bethesda itu satu orang atau banyak orang? Yang butuh kesembuhan satu orang atau semuanya butuh? Tapi berapa orang yang dia sembuhkan? Satu. Kenapa? Itu membuktikan kuasa yang mengalir ketika dia hidup sebagai manusia bukan dari manusianya, tapi dari Roh Allah yang tinggal di dalamnya. Itu kuasa sumbernya dari Allah sendiri, bukan dari manusianya Yesus, saudara. Nah, lihat sekarang pada ayat yang ke-19, dia mengatakan begini. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Kalau Yesus sendiri berkata, aku tidak dapat mengerjakan segala sesuatu dari diriku sendiri, mengapa kita kok bisa, saudara? Itu yang aneh. Mana sih yang lebih hebat, Yesus atau Petrus Agung sebetulnya? Saya seringkali bertanya begini, kalau Yesus berkata, aku tidak dapat mengerjakan sesuatu dari diriku sendiri, kenapa gua bisa ya? Emangnya kita lebih hebat dari Tuhan, saudara? Bukan, lebih keras kepala, iya saudara. Amen, saudara. Ulangi lagi. Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Ayat 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tapi kita bisa loh. Hebatnya kita ini, saudara ya. Kadang-kadang saya kalau baca ini saya malu sendiri. Oh, betapa hebatnya kita. Aku merencanakan ini, goal kita mau ke sini. Ada gereja yang punya target duit, kolektor bulan ini harus sekian. Hebat, saya berkata. Yesus sampai kalah sama orang Kristen hari ini, saudara. Dia berkata dengan terus terang, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku itu adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak siapa? Dia yang mengutus aku. Lihat, secara manusia dia punya will, dia punya kehendak. Tapi dia berkata, aku tidak menuruti kehendakku sendiri, tapi kehendak dia yang mengutus aku. Nah, sekarang lihat lagi, bandingkan dengan Yohanes 14 tadi. Anda kembali ke Yohanes 14 supaya makin jelas. Yohanes 14 ayat yang ke-10, dia berkata, apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Nah ini loh, kalau Anda mau tahu orang hidup dalam roh, ya Yesus. Mari berdiri sama-sama, naikkan lagi akan pujian tadi.